Baik jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم فصل وسلم وبارك على محمد إمام المرسلين قائد المجاهدين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن تمسك بسنته ومن دعا بدعوته ومن جاهد في سبيله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah. Hari ini kita sudah memasuki pekan ketiga di bulan-bulan haram Zulqaidah 1446 Hijriah. Kita doakan semua jamaah haji yang sudah berada di tanah suci, mudah-mudahan semua rangkaian manasiknya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan yang masih di tanah air mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kesiapan, kelancaran, insyaallah safar ke tanah suci diberikan kemudahan. Dan insyaallah bagi yang belum, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, petunjuk, rizki dan panggilan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dicintai Allah, memasuki bulan-bulan haji, kita tidak mungkin meninggalkan kisah yang paling abadi dalam Al-Quran, yaitu kisah tentang keteladanan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Dalam Al-Quran ada 4 manusia yang Allah pilih secara khusus. Quran surat Al-Imran ayat yang ke-33. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 33. Allah berfirman, Innallaha astafa, sungguh Allah telah memilih. Innallaha astafa Adama, satu Nabi Allah Adam alaihissalam. 2 wa Nuhan, dan juga Allah telah memilih Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Adam pantas dipilih karena dia manusia pertama. Nabi Nuh pantas dipilih karena manusia yang paling panjang umurnya. Tapi yang menarik, ketika Allah menyebut yang ketiga, tidak cuma nama, tapi Allah juga menyebut orang-orang bersama dengannya. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Allah Ibrahim. Wa ala Imran, dan juga keluarga Imran. Jadi ada 4 manusia yang disebutkan, 2 hanya individu, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi 2 lagi disebutkan dengan keluarganya. Nabi Adam ada kisah yang sangat berat, yaitu bagaimana putranya Qabil
menjadi manusia pertama yang Allah takdirkan atasnya membunuh saudaranya. Nabi Nuh alaihissalam Allah takdirkan di usia yang begitu panjang menyampaikan dakwah, tapi istri dan anaknya ternyata durhaka kepadanya. Itulah sebabnya dua nabi ini hanya dipilih secara individu. Adapun Nabi Allah Ibrahim ini menjadi manusia yang dalam ibadah ritual kita. Bayangkan dalam penyembahan kepada Allah cuma ada dua nama manusia yang kita sebut di dalam penyembahan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna Ibrahim alaihissalam. Di mana kita menyebut nama Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Ketika kita tahiyat. Ya, kita tahiyat, ya, kita menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Gak ada lagi nama yang lain. Inilah saking mulianya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahkan kalau kita buka Quran surat 60, surat Al-Mumtahanah, Quran surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Mangga bagus, silakan bagus. Al-Mumtahanah. Mana mic-nya? Biasa ada mic. Ini musim-musiman ya, gitu ya. Ya, mangga bagus. Biasa banyak mic. Artinya aja bagus. Bismillah. 60 ayat yang keempat. Mangga. Salah satu yang paling tegas dari ayat ini adalah penyebutan langsung nama Ibrahim sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada kalian semua teladan yang baik. Fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Maksudnya keluarga Nabi Ibrahim. Cuma memang kalau membahas Nabi Ibrahim ini resikonya agak gimana gitu ya. Karena kalau meneladani Ibrahim itu minimal punya dua pos. Pos Palestina dan pos Makkah. Masalahnya itu. Ya, kalau begini agak sulit kita meneladani Ustadz. Ya, kita cuma pos Bukit Cimanggu. Ya, Masya Allah. Yang diketahui. Ya, Masya Allah. Gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim ini Allah takdirkan punya dua istri yang memang super. Pertama Sarah. Sarah itu dinobatkan wanita tercantik di zamannya. Jadi Sarah itu wanita tercantik di zamannya. Dan ingat, jangan salah memahami, Ibrahim bukan termasuk bangsa Israel. Wa makana Ibrahima Yahudian au Nasranian. Ingat ayatnya. Dan tidaklah Ibrahim, bukanlah Ibrahim Yahudi atau Nasrani. Ibrahim disebut dalam Quran dengan kalimat Hanifan Musliman. Wa makana minal musyrikin. Ibrahim orang yang lurus dan termasuk orang-orang yang berserah diri, musliman. Israel salah satu keturunan dari Nabi Ibrahim. Setelah Ishak ada nabi yang bernama Yakub. Panggilan Nabi Yakub adalah Israel. Ya, seperti itu. Nah, jamaah sekalian, yang menarik memang dia punya istri pertama Sarah, cantik. Yang kedua, dia punya istri yang juga tidak kalah.
yang dimana istri kedua ini dipilih oleh istri pertama. Nah, itu yang ideal sebenarnya. Itu yang ideal. Bukan antum sembunyi-sembunyi. Pokoknya kalau sembunyi-sembunyi masalah tiada berakhir itu. Ji, tolong kontrol Ji ya, gitu ya, gitu. Jadi kalau sembunyi-sembunyi menurut saya itu belum siap sebenarnya. Yang ideal dipilih oleh istri pertama. Setuju Bu? Pret ya, Masya Allah. Apa kata Sarah kepada Ibrahim? Lihat kalimatnya. Ya Ibrahim, umurku semakin lanjut, umurmu semakin lanjut. Kalau kita tidak diberikan keturunan oleh Allah, siapa yang akan melanjutkan risalah agama Tuhanmu? Jadi pertimbangannya itu pertimbangan dakwah. Begitu. Kata Ibrahim, maksud loh ya, Masya Allah. Kata Sarah, nikahilah wanita ini. Kenapa? Karena wanita ini, lihat mencari kriteria seorang istri. Karena wanita ini adalah wanita yang smart, pintar, dan tubuhnya wangi. Masya Allah. Karena kita tahu siapa? Hajar, dia adalah wanita yang cerdas. Oleh Raja Mesir, dia sering diminta pendapat jika ada masalah-masalah dihadapi oleh Raja. Kenapa? Karena setiap kali ada persoalan, Raja Mesir suka minta pendapat Hajar. Dia smart. Dan karena Hajar ini dipersembahkan kepada Sarah, kita tahu dalam sejarah, masyhur sejarah ini ya, masyhur. Raja Mesir ini punya kelainan. Dia kalau melihat wanita cantik, suaminya dibunuh dan wanitanya diperistri olehnya. Nabi Allah Ibrahim memasuki kota Iskandaria. Ya, kata Ibrahim kepada Sarah, kalau mereka menangkapmu, katakan aku adalah saudaramu. Sarah berkata, kenapa kau berdusta? Ini tidak berdusta. Karena kalau engkau diketahui istriku, engkau akan diperistri oleh raja dan aku akan dibunuh. Lagian juga memang suami istri itu hubungannya saudara. Kita saudara sebagai laki dan perempuan, anak cucu Adam. Masya Allah. Maka kemudian Sarah ditangkap, Ibrahim dibebaskan. 3 kali raja ingin menyentuh Sarah, 3 kali dia lumpuh. Yang ketiga terakhir semuanya tidak bisa bergerak. Mulai dari tangan, kaki, kecuali lidahnya masih diizinkan berbicara. Kata raja, aku percaya engkau bukan manusia biasa. Tuhanmu pasti melindungimu. Mintalah doa pada Tuhanmu, aku sumpah. Tadinya berjanji, sekarang aku bersumpah tidak akan lagi menyentuhmu. Maka ketika Sarah berdoa, dia menghadiahkan kepada Sarah seorang wanita yang smart. Dialah Hajar. Dan satu kelebihan Hajar itu, karena dia menemani Sarah ke Palestina, tubuhnya wangi. Jadi kalau Anda ingin cari istri kedua, satu tidak boleh oon, repot nanti Anda. Yang kedua smart dan wangi. Masya Allah. Apa kata Sarah? Nikahilah wanita ini, karena aku tahu betul dia wanita yang cerdas dan tubuhnya wangi. Begitu memberikan calon istri kepada suami. Masya Allah. Bagaimana Bu? Nah, udah mulai keluar satu-satu ya. Masya Allah, pulang. Masya Allah. Gitu. Memang yang paling indah itu kalau ada istri ngomong, ayah engkau suami terbaik, menantu terbaik, ya, kakak ipar terbaik. Masya Allah. Mubazir ayah kalau cuman umi seorang yang menemani hidup ayah. Pernah dengar kalimat ini? Pernah? Pernah Ustaz, cuma jatuh dari tempat tidur. Oh mimpi ternyata. Tapi kalau udah pernah mimpi makin dekat itu antum, ya.
Makin dekat kemana? Makin dekat kepada kematian, ya, kata istri begitu. Nah, pertanyaannya adalah, Bapak-bapak, yang menarik dari Nabi Ibrahim ini kita diberikan keteladanan, ya. Saking teladannya Nabi Ibrahim, tiap tahun harus ada panitia besar. Satu, panitia ibadah haji. Ya. Tahun ini super ketat. Ya. Ustadz, punten Ustadz, kemungkinan tidak tahun ini belum. Kenapa? Sampai tanggal begini visa belum ada keluar. Insyaallah. Kemarin ada 128 orang yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Pihak imigrasi pahit-pahitan. Maaf Pak, nggak bisa Pak, daripada Bapak terluntah-luntah di tanah orang, mendingan di sini kami tahan. Ya, kenapa? Karena visanya visa amil, visa kerja. Yang aneh, yang berangkat haji sudah pakai seragam, itu nggak tahu kalau visa mereka itu visa kerja. Bayarnya 170 sampai 225 juta. Tiketnya Jakarta, Kolombo, Sri Lanka, baru sambung Riyadh. Gak mungkin turun Jeddah. Kalau di Jeddah langsung di Kerangkeng. Jadi sudah 128 orang. Kasihan, dan ada umur 70. Nah, sekarang Satgas Haji itu menyiapkan bis untuk sementara mereka naik bis, kemudian dibawa ke asrama haji Pondok Gede, ada tempat yang dikhususkan sambil mereka nanti dikembalikan lagi kepada keluarga, penjemputan atau bagaimana. Yang ditahan di di Polres Bandara itu adalah pembimbing dan pimpinan travelnya, gitu. Tahun lalu 2 orang ini bisa membawa puluhan orang lolos, walaupun visanya visa kerja. Karena berdasarkan pengalaman itu, tahun ini dia coba lagi. Tapi tahun ini naas di Bandara Soekarno-Hatta aja pihak imigrasi, kalau bukan visa haji, maka pasti tidak mungkin berangkat. Ya. Jadi memang kisah Nabi Ibrahim itu ada panitia besar, panitia haji. Yang kedua, di tanah air, kisah Nabi Ibrahim selalu ada panitia Idul Kurban. Pak Anton, panitia Idul Kurban apakah sambungan dari panitia Idul Fitri? Oh, Masya Allah. Biar amalnya tuntas, ya, Masya Allah. Bapak-bapak, saya ingatkan ini sudah tanggal 19 Zulqaidah. Ya, diupayakan tahun ini tetap berkurban. Nggak boleh ada yang bilang tahun lalu sudah Ustadz. Hati-hati antum, ya. Yang ngomong gitu nanti Allah juga jawab, ya sudah kalau tahun ini antum stop. Bahaya antum, ya. Berkurban, ya. Nah, apa keteladanan? Nah, ini kita fokus pada keteladanan. Mudah-mudahan insyaallah. Yang pertama, tentu tidak lepas dari keteladanan tauhid. Nabi Allah Ibrahim mencari pengalaman spiritualnya. Dia lihat bintang, dia lihat bulan, dia lihat matahari. Semua kesimpulannya, kata Ibrahim, aku tidak suka yang muncul kemudian hilang. Sampai kemudian Nabi Allah Ibrahim memutuskan Tuhannya adalah yang menciptakan itu semua. Persoalannya, bab tauhid itu ada sampai pada titik di mana memang kita harus sampai pada level yakin dan tenang dengan keyakinan kita. Itu dia. Yakin dan tenang dengan keyakinan kita. Antum tuh kalau sholat yakin sampai level tenang. Itu khas yang namanya tauhid, yakin, ya, menolak semua bentuk keraguan, kemudian memberikan ketenangan. Ya. Mari kita lihat contoh Nabi Allah Ibrahim. Ada satu dialog diabadikan Allah Subhanahu wa taala. Pak Agus,
Al-Baqarah 260. Al-Baqarah 260. Al-Baqarah 260. Jadi ada pertanyaan ya, Nabi Allah Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau menghidupkan yang sudah mati? Allah jawab dengan kalimat afalam tu'min, apa ente tidak percaya, apa ente belum yakin? Lihat kalimatnya ini. Kalimat ini sering kita dapatkan di rumah. Lihat ma'inna qalbi, biar tentram, biar tenang hatiku. Kadang-kadang seorang istri bertanya, ayah sayang nggak sama mama? Apa jawab saya? Mama nggak yakin? Bukan nggak yakin, biar tenang hatiku. Nah itu mirip, redaksinya kira-kira begitulah, ya. Jadi keyakinan itu harus sampai pada level menenteramkan hati. Ya. Ada beberapa non-muslim ketika dia masuk Islam tuh dengan latar belakang saintifik, ya. Contoh misalnya ada seorang ilmuwan Jepang, dia selama ini dalam perjalanan hidupnya menjauhkan apa-apa yang tidak bisa diukur, tidak bisa dibuktikan, dan tidak bisa dihubungkan. Orangnya benar-benar saintifik, logik, tapi ternyata kebenaran itu kadang-kadang menembus semua ukuran-ukuran itu. Apa itu? Ketika dia mendapatkan ketenangan dengan sebuah keyakinan, ya, ketika membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Jadi bapak-bapak sekalian, secara spiritual Nabi Allah Ibrahim itu sampai pada titik yakin dan tenang. Akan tetapi, Ustadz, kalau bagi kita bagaimana contoh keteladanan Ibrahim? Kadang-kadang bagi kita akidah itu justru diukur ketika kita mengalami satu masalah dan masalah itu tidak ada lagi jalan keluar. Makanya dalam Islam ada puncak titik di mana orang beriman itu yakin pada Allah. Apa namanya? At-tawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang hanya bersandar kepada Allah, maka cukuplah baginya Allah. Ada waktu, ada suasana di mana tangan kita, mata kita, akal kita, kaki kita, koneksi kita, harta kita, semua tidak lagi bisa memecahkan masalah. Pada titik seperti itulah orang beriman punya sandaran. Apa namanya? At-tawakkal 'alallah. Kalau kita lihat tadi Pak Agus, di Quran surat 60 ayat 4 ada satu contoh bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita keteladanan dalam keyakinan. Doa Nabi Ibrahim. Kenapa? Bapak-bapak, ibu-ibu, kata orang ujian terberat Nabi Ibrahim itu dibakar hidup-hidup. Tidak juga. Ujian terberat Nabi Ibrahim itu menyembelih putranya. Tidak juga. Sebagian menulis sejarah. Ada buku Ibrahim tebalnya 1000 halaman. Itu diungkap ujian terberat Nabi Ibrahim adalah menghadapi ayahnya.
Jadi kita itu kadang-kadang diuji dengan orang-orang terdekat kita. Coba kita lihat dari urut atas. Nabi Adam, ujian terberatnya putranya. Nabi Nuh, ujian terberat istri dan anaknya. Nabi Ibrahim, istri pertama baik, istri kedua baik, anak dari istri pertama baik, anak dari istri kedua baik, cucu dari istri pertama baik, cucu dari istri kedua baik. Ujiannya adalah ayahnya. Pokoknya manusia itu orang-orang terdekat. Dan ada di mana titik kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mau melawan orang tua, tidak ditegur, tidak diperbaiki, makin tersesat. Coba kita lihat apa ucapannya. Ini yang jarang kita pakai doa ini. Ujung surat Al-Mumtahanah ayat 4. Apa doanya? Pelan-pelan aja doanya. Rabbana alaika tawakkalna. Ini kalau ada ucapan seperti ini Pak, ini sudah puncak seluruh sandaran kita. Rabbana alaika tawakkalna. Ya Tuhan kami, padamu saja kami bersandar. Wa ilaika anabna. Jadi yang pertama alaika, padamu saja kami bersandar. Wa ilaika, yang kedua alif, ilaika. Wa ilaika anabna, padamu saja kami mohon ampun. Kadang-kadang ketika kita tidak bisa lagi menembus suatu masalah, mungkin juga karena kita punya kesalahan, maka kita minta ampun. Wa ilaika anabna. Dan yang paling puncak adalah wa ilaikal masir, padamu saja kami kembali. Mau kemana? Ente mau kemana? Kalau nggak ada jalan keluar, satu-satunya jalan keluar kembali kepada Allah. 3 kalimat sama-sama. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Pak, doa ini pernah kami pakai. Ya, kenapa? Ustadz, ini mau kemana kita? Kadang-kadang kalau di tanah suci itu sudah bingung, mau ke depan, mau nanya, mau apa. Udah doa aja dulu. Daripada kita nanya, mendingan kita doa aja dulu. Doa ini yang kita pakai. Rabbana alaika tawakkalna. Bareng-bareng tuh semua jamaah. Sampai ada yang nangis. Tahu-tahu habis doa, Ustadz, itu Ustadz sudah kelihatan. Oh Masya Allah. Ya. Itulah sebabnya kenapa banyak masalah di tanah suci, karena hampir semua petugas haji yang diberangkatkan itu juga belum haji, ya Masya Allah, ya gitu. Jadi kalau kata orang Depak, tugasnya nomor 1, hajinya bonus, ya. Makanya rata-rata yang pergi ke sana itu menjadi petugas haji belum haji sekalian Ustadz, ya. Apalagi tahun ini petugas haji dipangkas 50%. Satu kloter 380 sampai 400, itu tahun sebelumnya 12 orang. 2 dokter, 2 perawat, ya, 2 pembimbing. Sekarang cuma 6, dipangkas 50%. Gitu. Yang mangkas bukan kita, yang mangkas pemerintah Saudi. Karena pemerintah Saudi juga lihat, ini petugas haji juga nggak bisa apa-apa, ya, Masya Allah, gitu. Nah, bapak-bapak sekalian, ada titik di mana kalau kita mentok, maka inilah teladan Nabi Ibrahim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Bahkan ada yang berpendapat Nabi Ibrahim sebelum dia dilemparkan ke dalam api, ini yang dia baca. Ini yang dia baca. Sementara ayat ya narukuni itu bukan Nabi Ibrahim yang baca, itu Allah yang perintahkan. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, tunduklah engkau, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim.
Jadi ingat, ya narukuni bardan wasalaman tidak boleh kita pakai. Itu khusus untuk Ibrahim. Antum kalau memegang kompor panas pakai kalimat ini, insya Allah UGD, minimal UGD antum ya gitu. Ya, jadi sekali lagi Nabi Allah Ibrahim memberikan teladan kepada kita. Kalau ada persoalan tidak lagi kita temukan solusinya, ingat kita ini sekedar ikhtiar. Selain itu tawakalna. Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan doa Nabi Ibrahim dengan kalimat yang lebih sempurna. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, oleh salah satu seorang seniman yang suka menendangkan salawat, itu dilukiskan dengan begitu tinggi suaranya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Siapa dia? Opik ya, Masya Allah. Sekali-sekali Pak Anton undang Opik di sini, suruh dia ngisi tausiah ya. Begitu. Senang sebenarnya dia lebih ngisi tausiah daripada suruh ngisi dia tampil solawat. Nah, kalau ada link ke dia, suruh ngisi Opik ngisi kajian di sini. Karena juga biasa ternyata orang dia kaget, kenapa saya cuma diundang suruh ngisi salawat gitu. Suruh dia ngisi tausiah juga ya. Jadi bapak-bapak sekalian, makanya kenapa dalam Islam ada sunnah, kalau kita keluar rumah ucapan kita adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Kalau kita udah keluar rumah Pak dengan kalimat ini, semua urusan itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa keteladanan yang kedua? Ruhul mas'uliyah. Nabi Ibrahim memberikan contoh kepada kita teladan dalam bab tanggung jawab. Kadang-kadang kita lupa kita ini sesederhana kita laki-laki, status kita adalah ayah. Status kita kepala rumah tangga. Hati-hati, hati-hati. Di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kullukum ra'in. Setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam takut sekali dia sama Allah. Maka coba kita lihat, ini lagi-lagi Pak ya. Kalau dalam bab akidah kita menemukan doa Rabbana alaika tawakkalna, maka dalam bab tanggung jawab apa nomor satu yang paling Nabi Ibrahim tekankan? Kita lihat di doanya lagi. Quran surat Ibrahim ayat 40. Inilah bentuk tanggung jawab yang paling Nabi Ibrahim takutkan pada anak-anak keturunannya. Bab apa itu? Ibrahim ayat 40. Dia buat dalam bentuk doa supaya tidak lupa manusia bahwa inilah tanggung jawab yang paling berat bagi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga. Pak Agus, mangga. Ibrahim ayat 40. Surat 14 memang faktor U ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Coba kita lihat. Jadi Nabi Ibrahim itu memberikan keteladanan kepada kita itu beberapa hal dalam bentuk doa. Sebagian ulama mengatakan ini doa yang paling kuat dalam Al-Quran. Yang tidak hafal doa ini rugi. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana
wa taqabbal du'a. Kuat sekali. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak keturunanku. Luar biasa. Dia tidak cuma meminta dirinya, tapi juga seluruh anak keturunannya. Apa yang paling utama? Mendirikan sholat. Ini hati-hati bapak-bapak. Kadang-kadang bahkan yang ceramah pergi ke masjid ceramah, dia lupa anaknya belum bangun. Masalah. Ini kita, Ustadz yang tadi itu pada pulang, saya berprasangka baik yang pulang tuh ngebangunin anaknya. Sekaligus bangunin emaknya. Masya Allah. Hati-hati loh Pak. Hati-hati. Ini bab paling berat. Innama awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jangan cengkang-cengking Pak. Kalau sholat anak-anakmu belum beres, hati-hati. Hati-hati. Nabi Ibrahim buat apa dia bangun Ka'bah kalau anak keturunannya enggak sholat di depan Ka'bah? Masya Allah. Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Bahkan dia tutup dengan kalimat Rabbana wa taqabbal du'a. Kalau bisa ya Allah, perkenankan doa kami ya Allah. Gak mudah Pak, gak mudah. Anak bapak kalau sudah lewat SMP, sholat harus diingatkan. Panjang itu Pak masalahnya tuh Pak. Panjang itu masalahnya. Anak bapak SMP bunyi azan. Assalamualaikum ayah, kemana? Azan ayah, ke masjid. Aman sudah itu. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan Allah Subhanahu wa taala dengan ayat berikut ini. Pak Agus, surat Maryam surat 19 ayat 59. Hati-hati. Surat Maryam ayat 59. Fakhalafa min ba'dihim, akan datang setelah kalian pengganti-pengganti, generasi-generasi adha'us shalah, yang suka mengabaikan salat. Wattaba'us syahawat. Cuma dua aja itu Pak. Kalau salat sudah diabaikan, maka ngikutnya syahwat. Hari ini siapa kemarin yang melontarkan itu ya? Wakil menteri apa tuh? Indonesia 80% anak-anak Indonesia fatherless. Kehilangan sosok ayah. Ayahnya ada, bukan gak ada, tapi peran ayah tidak dirasakan oleh anak-anak. Ini hati-hati, jangan-jangan kita juga termasuk. Ciri khas fatherless itu adalah ayah yang jarang sekali ngobrol dengan anak. Itu ciri khas fatherless. Dalam kasus Nabi Ibrahim, orang-orang barat menyebut Ismail termasuk fatherless. Alasan mereka Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Dibantah. Salah satu yang membantah adalah Imam Ibnu Katsir. Kita tahu Imam Ibnu Katsir, salah satu kitab beliau yang paling monumental adalah Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kisah mulai perawal manusia sampai akhir manusia. Al-Bidayah wa Nihayah. Salah satu kelebihan Nabi Ibrahim adalah dia punya istri yang smart. Hajar, dia tahu suaminya sering pergi, maka semua kebaikan suami, semua tentang Ibrahim diceritakan kepada Ismail, sehingga Ismail tidak kehilangan sosok ayah.
Nah itu baru istri yang benar. Jadi kalau istri yang benar itu Pak, apapun pesan suami itu disampaikan ke anak-anak. Semua kebaikan suami diceritakan kepada anak-anak. Ayahmu begini loh nak, ayahmu sering mengingatkan kamu nak, ayahmu sering menyebut namamu nak. Nah itu baru istri yang benar. Yang ada sekarang sebalikan. Apa tuh? Dek, bangun dek, mau subuh dek. Kamu kalau dibangunin susah amat sih, persis bapakmu. Ada begitu Pak? Anaknya pulang jam 12 malam, jam 1, jam 2 pagi. Dek, berapa kali mama harus bilang sih? Kalau pulang jangan sampai pagi begini, Mama nggak bisa tidur nungguin kamu. Kamu memang susah banget dibilangin ya. Persis bapakmu. Ini juga kasus fatherless begitu. Keburukan ayahnya selalu dikaitkan kepada, atau keburukan anaknya dikaitkan kepada ayahnya. Makanya kenapa kita butuh istri yang smart. Ya, Hajar itu luar biasa Pak. Apakah Hajar tidak protes ketika ditinggalkan di depan Ka'bah? Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ibrahim berdoa kepada Tuhannya, ya Rabbi, ya Tuhanku, sungguh aku meninggalkan sebagian keturunanku biwadin zi ghairi zar'in, di lembah yang tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ya, apa kata Hajar kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di tempat seperti ini? Gak ada atap. Apa yang ditinggalkan Ibrahim? 1 kantong kulit berisi air. 2, 1 tandan kurma. Cuman itu Pak. Boro-boro ATM, e-money, gak ada. Ini pelajaran bagi kita ini Pak ya. Dalam keadaan seperti itu Hajar bertanya, apakah ini karena perintah Tuhanmu? Apa jawab Ibrahim? Benar, semata-mata karena perintah Tuhanku. Itu pun Ibrahim menjawab, tapi tidak menoleh kepada Hajar dan Ismail. Karena kalau dia menoleh, gak kuat dia meninggalkan. Ya, panas, jangankan rumput Pak, pohon, lumut pun tidak tumbuh dekat Ka'bah itu. Nggak ada, batu semuanya. Apa jawaban Hajar? Ya Ibrahim, jika ini perintah Tuhanmu, maka sungguh, lihat Pak, lihat nih, tanda wanita cerdas Pak ya, cerdas. Apa katanya? Sungguh, jika ini perintah Tuhanmu, maka dia tidak akan menyanyiakan kami di sini. Tapi namanya manusia, persediaan air habis, setandan kurma habis, maka dia mulai berusaha mencari sesuatu. Maka kita lihat semua optimalisasi seorang Hajar kepada anaknya itu menjadi rangkaian ibadah wajib bagi orang yang datang ke haram. Apa itu? Sa'i, Masya Allah. Tawaf itu nggak seberapa Pak, tapi sa'i itu Pak, Masya Allah. Apalagi kalau Bapak musim haji bersa'i, itu mulut Bapak itu bersaing dengan mulut orang lain. Kalau umroh itu masih ada lah kita di belakang orang. Kalau sudah musim haji itu Pak, makanya tawaf ifadah itu tidak wajib dilakukan pada saat musim itu Pak. Boleh kita pulang aja, nanti kemudian kita datang lagi baru tawaf ifadah, masih boleh Pak. Karena memang kadang-kadang Masya Allah, ada jamaah kita pengurus Muhammadiyah tawaf ke-6, pas mau tawaf ke-7 jatuh, masih pakai baju ihram. Masya Allah, meninggal dalam keadaan ihram. Dalam hukum fikih di kafan tidak boleh ditutup kepalanya karena dia meninggal dalam keadaan ihram. Masya Allah. Ketika dibawa
Masya Allah, cahaya, Masya Allah, luar biasa. Karena kepalanya nggak boleh ditutup. Kalau orang meninggal dalam keadaan ihram, Masya Allah. Duyufur Rahman, Masya Allah. Ya. Apakah ada hajar di zaman sekarang? Insya Allah banyak. Caranya gimana? Suruh istri ikut majelis, ikut kajian, ya. Makin pintar istri, makin cerdas istri, makin taat istri, makin baik istri, dia akan berkata kepada Anda, kau suami terbaik, ayah terbaik, menantu terbaik, kakak ipar terbaik. Ayah mubazir ayah, kalau cuma mama seorang yang mendampingi hidup ayah. Walaupun udah pintar Ustaz, makin pintar makin sulit peluangnya Ustaz. Masya Allah. Berarti ada yang salah di bab akidah itu, Masya Allah, ya. Makanya Pak Anton coba beritahu ke majelis, lebih banyak ustadz-ustadz tauhid yang mengajarkan taklim di ibu-ibu itu, Masya Allah. Karena yang dikurang ibu-ibu itu cuma satu, bab tauhid sebenarnya, ya, Masya Allah. Sepakat? Jangan begitu Ustadz, makin kuat tauhidnya, Allahu Akbar. Ada ungkapan ibu-ibu, Ustadz, saya bukan tidak setuju suami poligami, tapi saya bisa berikan garansi. Betul dia istrinya satu, tapi rasanya seperti punya istri 4. Wah! Ada yang begitu? Masya Allah. Jadi bapak-bapak, tanggung jawab paling berat kita ada di bab sholat, hati-hati. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kisah panjang keteladanan Ibrahim sebagai ayah, sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Apa itu? Ruhut tadhiyah. Nabi Allah Ibrahim meninggalkan kepada kita keteladanan berkurban. Kurban tidak sekedar menyembelih, tapi pengorbanan. Masya Allah. Kita hari ini di tengah hiruk pikuk dakwah, kita bersyukur ada jamaah tabligh yang dari saat sisi ini kita harus akui Pak. Saya berapa kali dipanggil, Ustadz ikut ya, saya bilang baik. Tapi memang pengorbanan itu luar biasa. Memang mereka suka dikecam. Ada beberapa ustadz mengatakan syarat mengajak manusia harus alim, harus berilmu. Karena tidak boleh mengajak manusia tanpa ilmu. Tapi saya lihat jamaah tabligh itu yang kuat karena mereka berjamaah, tidak sendirian. Memang ada level orang yang belum sampai level mengajarkan ilmu, tapi mengajak orang tuh Pak, Masya Allah. Ya, ada orang di kampung itu punya meja biliar, tatoan. Ustadz di situ nggak ada satu pun yang pernah ngajak orang itu. Cuma jamaah tabligh yang bisa mengajak orang itu. Ketika ustadz pulang dari haji kaget. Siapa yang jadi imam ini? Suaranya beda ini. Pas dilihat, Masya Allah, yang punya meja biliar, tatonya masih ada karena nggak hilang. Tapi dia sudah menjadi imam, Masya Allah. Ditanya, abang ini bisa jadi imam? Alhamdulillah Ustadz, sudah belajar tahsin sama beberapa teman-teman. Siapa yang ngajak Ustadz ini? Apa abang ini bisa gini? Itu dinunjuk, Masya Allah, sekelompok teman-teman jamaah tabligh. Bapak-bapak, kadang-kadang kita cuma bisa menilai. Memang kalau menilai itu selalu kita lihat kurangnya yang kita nilai. Kita tidak berpikir sebaliknya. Kenapa nggak menilai yang positif? Ya, jadi bapak-bapak, ini kalau ngaji begini, ini ngaji eksklusif nih. Yang saya sampaikan ini orang-orang calon surga semua ini, orang-orang baik semua. Cuma kurangnya satu, kurang berani aja ini. Ini semua ini, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Tapi kalau jamaah tabligh, sekali dia diusir, apa besok dia kapok, datang lagi dia. Pak, kamu lagi? Iya Pak, ini kan mau zuhur Pak. Yuk sama-sama ke masjid. Sebelum kamu ke masjid, saya sudah duluan ke masjid. Iya Pak, tapi sekarang ayo Pak kita sama-sama ke masjid. Kamu sana pergi. Besok, apakah dia kapok? Datang lagi asar. Assalamualaikum Pak. Wah, sampai si bapak itu
Mikir dia, ini orang gak pernah berhenti ngajak saya. Sampai akhirnya orang itu mau juga ke masjid, Pak. Masya Allah. Ya. Adapun bab 3 hari, 40 hari, itu bab tartib. Ya. Itu nggak ada memang dalil secara khusus dari Nabi, tapi itu bab tartib. Ya. Bab tartib, bab apa? Aturan yang dibuat dalam organisasi. Nggak ada masalah itu. Kayak pengajian kita ini. Kenapa pengajian harus Sabtu pagi? Mana dalilnya? Nggak ada. Pak Anton, mana dalil pengajian Sabtu subuh? Nggak ada. Pengajian Sabtu Ahad ba'da subuh? Nggak ada. Ini namanya apa? Tartib. Itu aja, Pak. Nggak ada, Pak. Jadi sekali lagi, Pak, pengorbanan ini butuh, Pak. Agama ini tidak akan mungkin hidup bertahan kecuali dengan pengorbanan. Fi zilalil Quran. Nama tafsirnya ditulis oleh Sayyid Qutb. Beliau berkata, orang yang hidup untuk dirinya sendiri, makan tidur sholat, makan tidur sholat, makan tidur sholat, kerja makan tidur sholat. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri akan hidup sebagai orang kerdil, dan jika dia mati, mati pula sebagai orang kerdil. Sebaliknya, orang yang hidup untuk orang banyak, maka dia akan hidup sebagai orang besar. Masjid diurus, keluarga besar diurus, RT dia ikut, majelis ta'lim dia ikut, alumni dia ikut, pemilu dia ikut. Masya Allah, orang yang hidup untuk orang banyak akan hidup sebagai orang besar, dan ketika dia mati, mati pula sebagai orang besar. Masya Allah. Syakib Arsalan, ini bukan pemain bola ya, bukan pemain bola. Syakib Arsalan, mentang-mentang pendukung Arsenal, Arsenal itu ustaz, bukan. Syakib Arsalan, penulis buku. Ya, tahun 80-an buku ini terkenal banget di Timur Tengah. Apa judul bukunya? Limada tata'akharunal muslimin. Kenapa kaum muslimin mundur dan orang-orang barat lebih maju? Indonesia merdeka tahun 45, India merdeka tahun 47, Cina merdeka tahun 49. Sekarang bandingkan 3 negara ini. Masya Allah. Kenapa kaum muslimin mundur? Kata Syakib Arsalan, karena orang-orang barat itu lebih banyak berkorban untuk agamanya. Masya Allah. Kita cuma tiap tahun berkorban aja. Itu pun Masya Allah. Pak Anton nanti ya, kalau nanti sudah, Masya Allah. Sudah berapa ratus ekor Pak Anton sapi? 100. Alhamdulillah. Siapa ketua panitianya? Pak Erwin. Masya Allah. Ya. Jadi bapak-bapak sekalian, ya, upayakan Pak. Ya. Apa kata Nabi? Lihat ancaman Nabi. Waman lahu sa'ah. Siapa yang baginya punya kesempatan, dia punya, waktunya ada, hartanya ada, walam yudahi, dan enggan berkurban, fala yataqarraba musallana. Jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami. Dianggap Nabi sebagai apa? Bukan bagian daripada kaum muslimin. Masya Allah. Mohon maaf Pak, tahajudmu, tadarusmu, hatam Qur'anmu, iya. Tapi nilai dirimu diukur sejauh mana orang-orang di sekitarmu merasakan manfaat pada dirimu. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Mau dibuka Pak kisah orang berkorban? Malu kita. Pak Haji, duit saya cuma 1,5 juta. Duit saya cuma 2,5 juta. Kalau 2,7 nggak punya. Tapi saya minta kalau bisa kambing yang itu diantar ke rumah saya. Bu, kalau diantar nggak bisa Bu. Pak Haji tolonglah Pak Haji, tiap tahun saya korban. Ini ibu-ibu. Kata Pak Haji, udahlah kalau gitu sekalian aja nih saya mau pergi ikut. Kambing diikat, bawa
Antar ke rumah si Pak Haji lupa. Kalau rumahnya Masya Allah paling pojok jalan sedekat sungai. Pas sampai teriak itu si ibu. Nek, alhamdulillah nek, duitnya cukup, Pak Haji mau terima. Si Pak Haji turun dari mobil kaget. Rumahnya reot, pinggir sungai. Si nenek udah bongkok keluar. Mana kambingnya? Ini Masya Allah. Udah nanti kita gemukin dulu. Nanti kita antar ke masjid ya, kurban tahun ini. Tiap tahun si nenek tua itu ngumpulin dari semua anak-anaknya, pemberian orang cuma satu, buat tetap berkorban. Allah. Memang agama nggak bisa Pak, harus ada kemauan. Ya, pengorbanan itu karena antum mau berkorban. Kalau dari awal, biarnya udah selesai antum. Makanya orang beriman tuh nggak mungkin mencuri, orang beriman nggak mungkin berzina, tapi orang beriman pelit banyak, Masya Allah, ya, banyak. Antum nggak usah jauh-jauh, tanya security dekat rumah antum, Mang, itu Pak Haji naon Ustaz? Pak Haji itu, Pak Haji naon? Itu Pak Haji, naon Ustaz, Haji naon? Pelit orangnya, eta paling hesek di muka bumi. Haji kaya hidup pelit lagi, ya Allah, wala quwata illa billah. Makanya antum kalau lewat portal stop, buka kaca, Mang, buka pintu belakang, ambil 4 dus tuh, belikan nasi box tuh buat security itu, ya, bukan apa-apa. Memang antum jangan ukur berapa gaji yang dia terima, tapi perhatian antum tuh membuat mereka merasa in group dengan kita. Ingat, orang beriman itu diukur seberapa besar engkau dirasakan manfaatnya oleh orang-orang di sekitar kita. Mari tetap berkurban, ya, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga orang-orang yang cerdas. Amin ya rabbal alamin. Kita istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi anak-anak kita salatnya masih bermasalah. Kita mohon ampun kepada Allah kalau pasangan kita lebih banyak mengeluh. Kita mohon ampun kepada Allah kalau kita belum bisa menunaikan ibadah haji. Kita mohon ampun kepada Allah kalau masih banyak orang-orang di sekitar kita belum banyak merasakan manfaat dari diri kita. Istighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Padamu saja kami mohon ampun, kami bersandar, dan kami mohon padamu ya Allah semua urusan-urusan kami, urusan anak-anak kami, masa depan anak-anak kami, jodoh anak-anak kami, padamu ya Allah kami sandarkan semuanya. Jika dia sudah tuntas kuliahnya ya Allah, beri dia karir yang terbaik, rizki yang terbaik. Jika dia wanita ya Allah, beri dia jodoh terbaik untuk dunia dan akhiratnya ya Allah. Ya Allah, buatlah pasangan kami selalu cerdas, memahami keadaan hidup kami ya Allah. Jauhkan dia dari kebiasaan mengeluh ya Allah, dengan apa yang kau titipkan kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, izinkan kami kau pertemukan dengan orang-orang terbaik yang pernah ada dalam muka bumi ini. Nabimu Ibrahim dan keluarganya, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan keluarga orang-orang yang soleh ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.